tadi inisiasi aja sama panitia, mohon waktu sebentar mungkin. Ini karena saya di sini kapasitasnya sebagai ketua program studi, jadi saya minta didampingi oleh, pertama yang saya perlukan adalah himpunan. Siapa yang bisa saya ajak ngobrol mengenai himpunan, jadi terserah mau ketua himpunannya atau anggota pengurus himpunannya. Oke. Yang kedua saya minta perwakilan dari alumni. Silakan siapa? Alumni boleh, pengurusnya juga boleh, atau yang mau jadi calon ketua. Yang ketiga saya minta juga, ini kebetulan banyak teman-teman dari pendukung acara nih ya. Boleh Pak Yofi di sini, boleh di sini. Ada, silakan dari apa? Mungkin Pak Keng barangkali bisa bantu Pak Keng. Nyanyi boleh ya, boleh. Mewakili vendor ini. Pertama, saya memang ada beberapa kaitannya dengan kolaborasi ini ya. Jadi sekarang ini di dalam dunia pendidikan ya, mungkin teman-teman juga ada yang menjadi sebagai pendidik di sini, muncul yang namanya program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, jadi ini adalah memang programnya Pak Menteri, kolaborasi ini ya. Jadi kolaborasi mahasiswa itu diberikan keleluasan kurang lebih sampai 60 SKS atau 3 semester itu boleh di program studi yang lain. Ini banyak yang belum menerima, ya, belum menerima kondisi seperti itu. Jadi boleh nih mahasiswa kalau dia masuk semester 6, dia ngambil mata kuliah praktek kerja atau istilahnya magang selama 6 bulan di perusahaan, itu boleh dia tidak hadir di kampus selama 1 semester. Dan nilainya itu akan dikonversi menjadi 20 SKS. Buat kita barangkali aneh ini, kenapa? Nah, tetapi ada konsekuensinya, konsekuensi atau aturan-aturan yang mengatakan bahwa kalau dia magang di tempat itu betul-betul dia harus mendapatkan manfaat yang tinggi ya, nanti juga membuat laporan, ada di review segala macamnya, sehingga mahasiswa itu punya pengalaman tambahan. Pengalaman kami di program studi arsitektur ini, ada satu mahasiswa yang ikut program MBKM, dia praktek kerja di salah satu instansi BUMN. Dia sudah selesai di semester lalu, semester sekarang dia sedang tugas akhir, sudah selesai juga tugas akhirnya, bahkan diminta kembali untuk bekerja di kantor BUMN tersebut. Itu adalah salah satu manfaat yang bisa ditarik dari sisi program MBKM ini. Bahkan kemungkinan dia akan ditempatkan di Timur Tengah. Nah, sampai ke sana, PP ya kira-kira. Oh, saya jadi nyebut merek jadinya ya. Nah, tapi paling tidak begini ya, ini adalah paradigma baru nih ya. Nah, saya didampingi oleh teman-teman di sini, ini ada alumni, Pak Jovianto, ada ketua himpunan, dan juga mungkin Pak Keng juga bisa mewakili pengguna dari alumni, kemudian juga berkaitan dengan apakah beliau juga sebagai praktisi, itu kita dapat perlu masukan. Jadi ini sebetulnya perlu masukan, perlu wawasan bagaimana sebetulnya pendidikan arsitektur ke depan. Maka silakan, saya akan membuka dulu dengan mungkin dari ekspektasi mahasiswa dulu mungkin ya Pak Keng ya. Kurikulum itu harus yang berbasis OBE. OBE itu adalah Outcome Based Education. Jadi yang di ujungnya itu adalah mahasiswa itu bisa apa? Mungkin kita sebagai mahasiswa ya, tidak hanya ingin merasakan kuliah yang hanya di ruangan, mendengarkan dosen berbicara, mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Menurut saya itu udah terlalu kolot gitu ya, hal-hal seperti itu. Kami tentunya ingin ingin pengalaman yang lebih, dan tentu dengan adanya MBKM ini juga kami bisa merasakan apa yang kami sebenarnya inginkan gitu, apa yang kita cari di kuliah itu seperti apa. Karena tentu saja dengan MBKM kita terjun langsung ke lapangan, merasakan pekerjaan langsung secara nyata, terlibat di proyek, itu yang sebenarnya ingin kita dapatkan gitu. Jadi memang program MBKM ini itu sangat-sangat dirasakan manfaatnya sekali oleh teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman saya gitu di sekeliling saya, dan masih mungkin ketakutan
selama MBKM ini tuh ketika dia ingin mengambil MBKM ketakutannya kami takut gak bisa ngapa-ngapain. Nah itu tantangannya adalah challenge-nya tuh di situ gitu. Kita ingin merasakan dunia pekerjaan di lapangan, tapi secara keilmuan kami masih merasa sering minder gitu dengan pekerjaan. Nah itu mungkin yang stereotip yang harus dirubah gitu oleh teman-teman mahasiswa. Ya, ya betul, memang gitu ya. Jadi merubah mindset gaya lama tadi yang dibilang kolot gitu ya, mungkin zamannya Pak Yofi kuliah, zamannya Pak Keng kuliah ya gitu ya. Itu sudah harus mulai diadaptasikan gitu ya dengan kondisi sekarang gitu. Ya Mas Bayaki, oke ya itu kira-kira nih kita akan lihat semester depan ini harusnya mahasiswa kita ini lebih banyak lagi yang MBKM, pertukaran pelajar ya ke kampus lain, kemudian mengambil program kayak tadi ya praktek kerja, penelitian di luar, proyek di luar, itu semua memang di endorse di dalam program MBKM ini. Jadi sepakat saya juga ya, jadi mahasiswa jangan terkungkung di kampus. Jadi belajar itu di mana saja di luar menjadi penting lah. Ya oke, maka Pak Keng barangkali sudah gatal mau ngomong ini. Enggak, ngomong soalnya lagi mikir nih yang di ketua himpunannya ini kok ngomongnya masih malu-malu. Ini sebetulnya program kuliah merdeka ini masih bisa dibilang baru 20% ya. Dipahami oleh sebagian kecil alumni yang punya biro. Termasuk mahasiswa pun kemarin saya ngobrol di sini, mereka juga bingung gimana sih mau masuk kuliah merdeka, punya rasa ingin tapi nggak punya bekal. Yang saya jelaskan sama adik-adik di sini yang masih mahasiswa bahwa sekolah arsitektur bukan berarti jadi arsitek. Ya, banyak teman-teman saya interior jadi arsitek malah sekarang. Jadi ini dulu yang kita merasa wah arsitek itu bisa ke interior, dunia udah kebalik, sekarang interior ke arsitek. Tapi yang jelas hari ini teman-teman di sini mudah-mudahan yang lagi di stand ya, vendor Eleganza, Alustar, Niro, Kenari Jaya, Wadra, Germany Brilliant, ada Valentino. Nanti bisa ketemu Pak Teki, meminta kejelasannya. Itu kan semua perusahaan udah internasional lah ya, sudah kelas-kelasnya nasional. Mereka emang udah di bidang arsitektur tentunya. Mereka tuh sangat terbuka untuk menerima adik-adik untuk belajar di perusahaan mereka tentang dunia arsitektur ya. Mungkin pelajarannya bukan tentang desain, tapi tentang dunia arsitektur, entah itu material, entah itu bagaimana menemukan klien atau bagaimana meyakinkan klien. Mereka bisa dapat dari tim marketingnya tentunya Pak Teki. Karena kalau nggak salah kan dia nanti kita mau tanda tangan sama berapa perusahaan toh? 50 kan? Nah, itu mereka tuh mungkin potensial yang bisa gitu. Mungkin dari saya seperti itu Pak Teki masukannya. Ya, terima kasih. Oke. Jadi memang program ini tuh yang saya sampaikan tadi di awal ya, jadi disebutnya aja merdeka ya, merdeka belajar. Jadi disilakan mahasiswa mau belajar apa. Tadi sudah disinggung sama Pak Keng bahwa bisa jadi mahasiswa itu karena yang ini pengalaman dan data ya Pak Jovi, Pak Keng dan juga Bayaki dan teman-teman semua, bahwa yang menjadi arsitek itu kan dari seluruh perguruan tinggi rata-rata tuh diambil hanya 30%. Yang 70%-nya kemana? Ada yang dunia konstruksi, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi pengusaha kayak Pak Keng begini, ada yang jadi istrinya arsitek atau suaminya arsitek, bisa aja kan Pak? Nah, Ya, bisa aja. itu. Jadi artinya memang peluang itu lebih banyak untuk bisa digarap. Nah, digarap tadi barangkali kerjasama antara institusi pendidikan, khususnya program studi arsitektur dengan para pendukung acara ya, atau kita sebut vendor atau industri, itu menjadi penting. Mahasiswa bisa belajar banyak di industri, di bidang konstruksi, apakah dia menjadi seorang ahli material tadi, ahli konstruksi, itu bisa didapat. Ya, yang pasti lulusan ITENAS kalau kata orang Sunda teh olo-olo. Dari zaman dulu tuh paling kesebut apa aja dikerjakan, palu gada gitu kan, apa aja punya gitu. Nah mungkin dari pendukung ini bisa mulai mengarah kerja sama Pak Teki, adik-adik udah bisa tahu, mulai bisa belajar kemana setelah acara ini. Tentunya banyak manfaat Pak Teki kalau seperti itu bisa dimanfaatkan, jadi ini hari momen yang sangat baik tentunya. Oke, saya ke Pak Jovi nih sekarang nih. Gimana nih Pak Jovi harapannya sebagai pengurus juga nih, pengurus di PAI ya, jadi bagaimana harapannya terhadap pendidikan dan khususnya di Prodi ya, seperti apa gitu lulusannya?
Mangga Pak. Ya, makasih. Saya ingin menanggapi curahan hati dari HMA tadi ya, wakil dari himpunan. Saya pikir itu sudah ada gerakan yang baik gitu ya, artinya bahwa ingin sesuatu yang baru. Nah, menurut saya sih yang bisa dilakukan selanjutnya adalah kita ajak. Jadi kita Abdul akan berbagi success story ketika dia bekerja magang di perusahaan BUMN. Itu membuat teman-teman jadi nggak gamang. Menurut saya sih itu kita udah ada success story ini kayaknya sih sudah lebih gampang gitu loh. Dan betul mestinya semua mahasiswa sudah berpikir bahwa muara dari semua mata kuliah itu adalah studi perancangan. Nah, ini yang harus diperhatikan agar ketika misalnya kuliah fisika bangunan masih ada ya? Oh, itu malah tren sekarang. Tren ya. Nah, fisika bangunan itu akan memperkuat sisi mana dalam perancangan. Kemudian peranata pembangunan. Peranata pembangunan itu apa sih manfaatnya untuk nanti ketika jadi arsitek? Jadi benar-benar harus bisa menghubungkan masing-masing mata kuliah itu mendukung kita ketika nanti akan berprofesi sebagai arsitek. Nah, jadi jangan melihatnya parsial gitu ya. Jadi ketika girohnya semangat untuk ikut studio perancangan itu benar-benar all out karena ini jadi arsitek ya itu gitunya. Jadi tahun ini ada satu orang yang sukses, mungkin tahun depan ada lagi, nambah lagi gitu ya, dibikin notulennya gitu ya, artinya untuk sukses itu apa sih yang harus diinikan. Nah itu seru, menurut saya sih jadi nggak gampang tuh. Ya kan, memulainya sih yang gampang, tapi udah ada yang memulai dan sukses itu tuh udah banget gitu. Jadi saya nambahin juga Pak Teki, kebetulan saya aktif di kegiatan PAI dan aktif di Desember ini. Pak Teki nitipin ada mungkin 5 atau 10 anak untuk KP di saya. Ya nggak sengaja kita ketemu. Saya liatin dari 10 itu yang tadi saya bilang nggak bisa saya berpikir semua mahasiswa arsitektur jadi arsitek kan. Tapi kita bisa olah satu-satu, ini kamu jadi ini, kamu jadi ini. Mungkin kita bisa atur peran yang masih di dunia arsitektur. Tanpa kelihatan dari satu potensi anak yang punya euforia ingin jadi arsitek itu udah kelihatan dari mahasiswa sebetulnya. Jadi ada satu siswa, ada 2 mungkin kader ini hari ini, namanya si D lah, kalau kata di si A nih si D lah. Saya hanya memberi kesempatan sama dia, karena arsitek itu butuh kesempatan. Saya memberi mereka kesempatan untuk tampil visualnya. Konsep kita pegang tapi visual tampil. Punya kebanggaan berbeda ketika gambarnya dipuji oleh klien. Wah bagus ya, hilang tuh, padahal kita nggak bilang dia mahasiswa ya. Wah masih muda arsitek ya. Nggak ditanya IP berapa, nggak ditanya tingkat berapa, nggak, wah hebat masih muda, karyanya bagus, dipuji-puji. Buat dia lebih semangat. Saya coba di proyek berikutnya di Bekasi, mudah-mudahan Januari dibangun 10 lantai mahasiswa loh. Nah itu kan kesempatan itu diberikan, tapi mahasiswanya juga harus nangkep ya. Betul nggak Pak Kang Yofi? Ya nggak bisa kita kasih kesempatan terus kita mesti tiap hari nanyain kamu di mana, udah sampai mana. Buat kami yang lebih senior, kalian yang muda-muda ini kan di sekolah ITENAS ini udah diajarin SketchUp lah, macam-macam lah, rendering. Dulu mungkin ngegambar pakai tangan butuh 2 minggu, 3 minggu. Saya kasih konsep 3 hari Pak Teki. Jadi gambarnya. Langsung presentasi, langsung SPK ya. Nah, kalau begitu ya, jadi buat teman-teman yang masih mahasiswa ingat ya pesan saya cuman Pak Teki dibimbing sama Pak Teki, mudah-mudahan semangat arsiteknya muncul. Amin. Nah, saya tuh salaman tuh kalau lulus dibacakan IP lulus ada 60 orang lulus gitu. Saya tuh salaman tuh yang paling lama sama yang IPK-nya 2, sekian Pak Keng. Cocok Pak Teki. Kenapa coba? Ini bakal jadi pengusaha Pak Keng. Bener. Dia butuh orang pintar. Dia butuh orang pintar gitu. Nah, dia pasti nyari orang pintar gitu. Kalau yang pertama tadi jadi arsitek udah lupa dosennya. Kalau IP 2, sekian dia kan dia punya proyek. Nah, pasti. Kita yang dibawa. Nah, gitu. Usul mungkin ke Pak Teki, ke Pak Yofi juga. Arsitek ditambahin mata kuliahnya Pak Teki. 1 entrepreneur. Karena zaman sekarang itu entrepreneur penting ya. Ya entrepreneur itu bukan hanya niatnya aja, tapi entrepreneurnya lebih ke digital kali ya. Cara penyajiannya apa itu kan itu lah. Yang satu lagi saya nggak tahu bedanya psikiater psikolog ya, cuma ilmu kejiwaan gitu.
Itu penting ketika perilaku. kita menghadapi klien, kita harus tahu kalau dia bawaannya melankolis, ya melankolis. Nah, kayak Kak Pak Yofi ini udah menang 1 langkah dibandingin saya. Begitu ketemu owner, ngobrolnya di kafe aja presentasinya, ya dikasih 2 lagu, SPK turun, ya kan? Ya. Kalau saya ada Gitu terus ya. stand up komedi agak lama. Jadi itu 2 mata kuliah yang saya pikir mungkin bisa ditambahkan ya. Dan satu lagi mungkin yang tambahan baru dari sektor 82 Seto, fotografi. Karena kalau desain kita nggak bagus atau hasil karya kita nggak bagus, menurut kita mungkin ya, atau menurut sebagian orang, dari view kamera bisa jadi bagus tuh. Ya. Boleh Pak Keng, nanti itu jadi masukan buat kita ya. Karena pertama begini ya, saya sudah sebutkan tadi di awal bahwa tujuan pendidikan itu sekarang bukan bagaimana dosen mengajarkan semua materi kuliah diserap oleh mahasiswanya. Tapi mahasiswa itu perlu apa, mahasiswa mau jadi apa, itu yang jadi fokus. Itu yang namanya perkuliahan model student center learning. Jadi fokusnya kepada mahasiswa yang diharapkan. Kayak tadi ya, berkaitan sama perilaku gitu, barangkali nanti perlu disisipkan di setiap mata kuliah. Dia harus ada satu tugas yang bicara tentang pengamatan tentang perilaku konsumen, Ya. perilaku calon. Satu lagi buat Kang Yofi, mumpung ada di sini, dia kan dari PAI yang mewakili. Penting nggak sih? Karena setiap kali kita ngomong IAI itu, ini makhluk angkasa dari mana ya? Bingung tuh. Nah mungkin Kang Yofi yang udah lama berkecimpung di IAI, mungkin bisa bercerita tentang itu sedikit agar mereka tahu apakah sedini mungkin masuk atau tunggu punya proyek. Jadi menurut saya sih lebih baik lebih awal ya, artinya itu lingkungan yang nantinya kita akan di sana gitu. Jadi untuk yang pintar misalnya, tapi songong gitu atau apa namanya, pasti nggak diminati. Jadi yang diminati sama yang senior itu, yang kerjanya bagus, terus kerjasamanya baik gitu ya. Jadi kalau pintar tapi songong tuh pasti nggak mau lah gitu ya. Jadi kalau kita bermasalah di satu proyek, nanti akan ketemu di proyek lain gitu kan, nggak enak gitu. Jadi itu benar-benar harus dijaga komitmen gitu ya. Yang misalnya janji besok jadi gitu, benar-benar jadi. Atau misalnya ada kondisi tidak menguntungkan gitu, kita ngasih tahu. Jadi jangan hilang gitu aja. Kapan harus masuk IAI, sedini mungkin aja. Karena kita jadi tahu persis dunia kreatif seperti apa. Oh iya, saya sedikit cerita tentang Budi Pradono. Pak Budi itu cap oke aja. Jadi misalnya ditantang, kamu bisa gitu. Ini bisa gitu. Jadi dia waktu pertama-tama ke Australia, dia saingan dengan anak mahasiswa yang orang Australia kan. Nah cuma dia karena tahu kondisi begitu, dia mengambil perhatian dengan ya mau aja gitu. Nah kemudian dengan janji yang benar, sehingga ya yang kompetitornya terkalahkan. Karena yang lainnya mungkin karena sama-sama di Australia nggak nganggap nggak penting lah gitu ya. Nah mungkin tadi yang dikatakan Pak Keng bahwa International Palu Gada, nah artinya kita bisa main di sana gitu. Jadi ditawarin ini siap gitu. Tapi Cap oke ya? Iya, cap oke gitu. Mungkin gitu. Yang dicari sama senior itu kan biasanya pasti yang rajin, yang jujur. Mereka nggak lihat IP dulu gitu kan. Kamu janji ketemu jam 7, ya ketemulah jam 7 gitu. Apalagi kalau ada teman kita ini yang sudah sukses nih, Pak Mameng. Udah itu. Bukan Mameng, Pak Dani. Pak Dani, mohon. Dani Avandi. Terima kasih nih. Ada Pak Keng, ada Pak Yaki, ada Pak Yofi yang bagi program studi arsitektur ini juga mengalami banyak sekali evolusi. Dulu mungkin disebutnya jurusan, ya sekarang lebih populer disebut dengan program studi arsitektur yang ke-50 tahun, Pak Keng. Kita beri aplaus untuk Prodi 50 tahun loh ya. Mungkin Anda juga belum lahir semua, jadi kita bisa bertahan di posisi 50 tahun dan mahasiswa terbaru kemarin itu ada di 160 mahasiswa dan jika mereka juga tertib, ini juga kakak kelasnya. Dan ITENAS adalah satu-satunya program perguruan tinggi swasta yang institut ya, yang berakreditasi unggul. Yang lainnya universitas. Kita satu-satunya di Indonesia. Dan nasional ya? Nasional Pak.
Saya mungkin atas nama program studi dan juga atas nama ITENAS terima kasih sekali nih Bapak Sama-sama, Ken, Pak Teki. ya, Pak Jovi dari PAI, sama-sama. dari himpunan juga Ya. yang aktif sehingga terselenggara kegiatan ini sampai pada hari ini, nanti sore mungkin ditutup Ya. ya. Terima kasih sekali, saya salut dengan teman-teman kerja kerasnya, panitia, seluruh panitia. Ya, bravo untuk arsitektur ITENAS. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.